Mika pasal 1 ayat 1-16. Firman Yahweh yang datang kepada Mika, dari Moreset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yang ia lihat atas Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa, hai semua orang, perhatikanlah hai bumi, dan segala isinya. Biarlah Tuhan Yahweh, Tuhan dari bait sucinya yang kudus, menjadi saksi melawan kamu. Sebab, lihatlah, Yahweh keluar dari tempatnya, dan akan turun dan berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi di bumi. Dan gunung-gunung akan diluluhkan di bawah kakinya, dan lembah-lembah akan membelah dirinya sendiri seperti lilin di depan api, seperti air yang dialirkan ke sebuah lereng. Semuanya ini adalah karena pelanggaran Yakub, dan oleh karena dosa-dosa keluarga Israel. Apakah pelanggaran Yakub itu? Bukankah itu Samaria? Dan apakah tempat-tempat tinggi di Yehuda? Bukankah itu Yerusalem? Aku akan menyerahkan Samaria seperti reruntuhan di padang, seperti tempat persemaian kebun anggur, dan aku akan mencurahkan batu-batunya ke lembah dan dasar-dasarnya akan kubongkar. Dan semua patungnya akan dihancur leburkan, dan semua upah sundalnya akan dibakar dengan api, dan aku akan menghancurkan semua berhalanya. Sebab dia telah mengumpulkannya dari upah seorang sundal dan upah-upah itu akan kembali menjadi upah sundal. Oleh karena itu, biarlah aku meratap dan biarlah aku menangis keras, biarlah aku berjalan dengan tidak beralas kaki dan dengan telanjang, aku akan membuat ratapanku seperti suara serigala dan kesedihanku seperti suara tangisan anak-anak betina seekor burung unta. Sebab luka-lukanya tidak tersembuhkan karena luka itu telah menjalar sampai kepada Yehuda, luka itu telah menjangkau pintu gerbang bangsaku, sampai ke Yerusalem. Janganlah memberitakannya di Gad, janganlah meratap. Bergulinglah di atas debu Bet Leafra. Menyeberanglah kepada mereka dengan keadaan telanjang yang memalukan, hai penduduk Safir. Penduduk Zanan tidak keluar. Ratapan Bet Haezel, dia akan mengambil daripadamu penopang dirinya. Sebab penduduk Marot rindu akan kebaikan, karena bencana dari Yahweh telah turun ke pintu gerbang Yerusalem. Hai penduduk Lahis, ikatkanlah kereta perang pada kuda jantan, itulah permulaan dosa terhadap putri Zion, karena padamu ditemukan pelanggaran-pelanggaran Israel. Sebab itu, kamu akan memberi hadiah-hadiah pesta kepada Moreset Gad. Rumah-rumah Ahzib menjadi suatu tipu daya bagi raja-raja Israel. Aku akan membawa kembali seorang pemilik kepadamu, hai penduduk Maresa. Kemuliaan Israel akan datang kepada Adulam. Botakilah dan cukurlah rambutmu karena anak-anak kesayanganmu. Perluaslah kebotakanmu seperti burung nasar, karena mereka akan pergi daripadamu ke dalam pembuangan. Mika pasal 2 ayat 1-13. Celakalah orang-orang yang merancang kejahatan, dan mempersiapkan kelaliman di atas tempat tidur mereka. Pada waktu fajar mereka melakukannya, karena hal itu ada dalam kekuasaan tangan mereka. Dan mereka menginginkan ladang-ladang dan merampasnya, dan rumah-rumah, dan membawanya pergi. Maka mereka menindas seorang pria dan keluarganya, bahkan seorang pria dan warisan miliknya. Oleh karena itu, demikianlah Yahweh berfirman, lihat, akulah yang merancang terhadap kaum ini malapetaka yang dari sana kamu tidak dapat menggeser tengkukmu, juga kamu tidak dapat berjalan dengan tinggi hati, karena itulah saat malapetaka. Pada waktu itu orang akan menyatakan perumpamaan atas kamu, dan orang akan meratap, sebuah ratapan diucapkan, dia berkata, kami benar-benar telah dihancurkan, dia telah mengubah bagian milik bangsaku, betapa dia telah memisahkannya daripadaku.
Dia akan membagi-bagikan ladang-ladang kita kepada yang ingkar. Oleh karena itu, bagimu tidak akan ada orang yang melemparkan tali sebagai undian di dalam jemaat Yahweh. Biarlah kamu tidak mengucapkan perkataan, sekalipun mereka mengucapkan perkataan. Mereka tidak mengucapkan perkataan kepada orang-orang ini. Celaan-celaan tidak akan dibalikkan kembali. Hai, yang dikatakan keluarga Yakub, apakah roh Yahweh terbatas, apabila hal-hal ini adalah perbuatan-perbuatannya? Bukankah firman-Ku akan menghasilkan kebaikan bagi mereka yang berjalan lurus? Dan baru saja umat-Ku bangkit untuk bermusuhan, kamu telah melucuti perhiasan jubah luar dari yang melintas dengan aman, yang kembali dari peperangan. Kamu telah mengusir para istri umat-Ku dari rumah kesukaannya, kamu telah mengambil perhiasan-Ku dari anak-anaknya untuk selama-lamanya. Bangunlah dan pergilah, karena ini bukanlah tempat istirahat, oleh karena telah menjadi najis maka dia akan hancur, bahkan kehancuran sangatlah dahsyat. Jika seseorang berjalan dengan kehampaan dan dengan tipu muslihat ia menipu, maka aku akan mengucapkan perkataan kepadamu tentang anggur dan minuman keras, dan dia akan menjadi orang yang mengucapkan perkataan bagi bangsa ini. Aku pasti akan mengumpulkan Yakub, yakni kamu semua, aku pasti akan mengumpulkan yang tersisa dari Israel, aku akan menempatkannya bersama-sama seperti domba-domba Bosra, seperti kawanan domba di tengah-tengah padang gembalaannya. Mereka menjadi gaduh karena manusia. Orang yang menerobos telah datang ke hadapan mereka, mereka telah menerobos dan melewati pintu gerbang dan keluar melewatinya. Raja mereka akan melintas di hadapan mereka, dan Yahweh pemimpin mereka. Mika pasal 3 ayat 1-12. Dan aku berkata, dengarkanlah sungguh-sungguh. Hai para pemimpin Yakub, dan para hakim di antara keluarga Israel, bukankah kamu mengetahui keadilan? Orang-orang yang membenci kebaikan dan orang-orang yang mencintai kejahatan, yang merobek kulit mereka daripadanya, dan daging mereka dari tulang-tulang mereka. Dan yang memakan daging umatku dan mengupas kulit mereka daripadanya, dan mereka menghancurkan tulang-tulangnya, lalu menyerahkannya seperti dalam belanga, dan seperti daging dalam periuk. Kemudian mereka akan berseru kepada Yahweh, tetapi Dia tidak akan menjawab mereka. Bahkan Dia akan menyembunyikan wajahnya dari mereka pada waktu itu, karena mereka telah melakukan yang jahat dalam perbuatan mereka. Demikianlah Yahweh berfirman mengenai para nabi yang menyebabkan umatku bersalah, yang menggigit dengan gigi mereka, padahal mereka menyerukan, damai. Dan siapapun yang tidak memberi sesuatu pada mulut mereka, maka mereka menyatakan perang melawan orang itu. Oleh karena itu, malam akan menjadi tanpa penglihatan bagimu, dan akan menjadi gelap tanpa telaah bagimu, dan matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan siang akan menjadi gelap bagi mereka. Dan para pelihat akan menjadi malu, dan penelaah akan menjadi tersipu-sipu, dan mereka semuanya akan menutupi kumis mereka karena tidak ada jawaban ya Elohim. Namun aku telah menjadi penuh kuasa oleh roh Yahweh, dan keadilan, dan kuasa, untuk memberitakan kepada Yakub mengenai pelanggarannya dan kepada Israel mengenai dosanya. Aku minta, dengarkanlah ini, hai para pemimpin keluarga Yakub dan para penguasa keluarga Israel, hai orang-orang yang membenci keadilan, dan semua orang yang merusak kebenaran. Hai yang membangun Zion dengan darah dan Yerusalem dengan ketidakadilan. Para pemimpinnya menghakimi demi uang suap, dan para imamnya mengajar demi upah, serta para nabinya menelaah demi perak, tetapi mereka seolah-olah bersandar kepada Yahweh, dengan mengatakan, bukankah Yahweh ada di antara kita?
malapetaka tidak akan datang menimpa kita. Oleh sebab itu, karena kamulah Zion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi reruntuhan, dan gunung bait suci akan seperti tempat tinggi yang berhutan. Mika pasal 4 ayat 1-13. Namun, pada hari-hari terakhir akan terjadi bahwa gunung bait Yahweh akan didirikan mengatasi puncak gunung-gunung, dan dia akan ditinggikan lebih daripada bukit-bukit dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadanya. Dan banyak bangsa akan pergi dan berkata, marilah, dan biarlah kita naik ke gunung Yahweh dan ke bait Elohim Yakub, dan biarlah dia mengajar kita jalan-jalannya, dan biarlah kita berjalan di jalan-jalannya. Sebab, Torah akan muncul dari Zion dan firman Yahweh dari Yerusalem. Dan dia akan menghakimi di antara banyak bangsa, dan akan memutuskan bagi bangsa-bangsa yang kuat sampai ke tempat yang jauh. Dan mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak-tombak mereka menjadi pisau-pisau pemangkas. Bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Namun mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dan tidak ada yang akan membuat gentar, karena mulut Yahweh Sebaot telah berbicara. Sebab, segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh, Elohim kita, untuk selama-lamanya. Pada hari itu, firman Yahweh, biarlah aku mengumpulkan orang yang timpang, dan biarlah aku mengumpulkan orang yang terbuang dan yang telah kususahkan. Dan aku akan membuat yang timpang sebagai yang tersisa, dan yang telah terbuang sebagai suatu bangsa yang kuat. Lalu Yahweh akan memerintah atas mereka di Gunung Zion dari sekarang sampai selamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, benteng putri Zion, akan datang kepadamu bahkan akan datang pemerintahan yang utama, kerajaan bagi putri Yerusalem. Sekarang, mengapa engkau meneriakkan teriakan? Tidakkah ada seorang raja di antaramu? Apakah para penasihatmu telah binasa? Sebab penderitaan yang berat telah mencengkeram engkau seperti wanita yang melahirkan. Menggeliatlah dan keluarkanlah, hai putri Zion, seperti wanita yang melahirkan, karena sekarang engkau akan keluar dari kota, dan engkau akan tinggal di padang. Engkau akan pergi ke Babylon. Di sana engkau akan dibebaskan. Di sana Yahweh akan menebusmu dari genggaman yang memusuhimu. Dan sekarang banyak bangsa telah berkumpul melawan engkau, dengan mengatakan, biarlah dia dicemarkan dan biarlah mata kita memandangi Zion. Namun mereka tidak mengetahui pikiran-pikiran Yahweh dan mereka juga tidak memahami nasihatnya. Sebab dia telah mengumpulkan mereka ke dalam tempat pengirikan seperti berkas gandum. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Zion. Sebab, aku akan membuat tandukmu seperti besi dan aku akan membuat kukumu seperti tembaga. Lalu engkau akan menghancur leburkan banyak bangsa. Dan aku akan menyerahkan hasil jarahan mereka kepada Yahweh dan kekayaan mereka kepada Tuhan seluruh bumi. Mika pasal 5 ayat 1-15. Sekarang, bergabunglah serentak, hai anggota-anggota pasukan, orang telah mendirikan pengepungan terhadap kita. Mereka akan menghantam pipi yang menghakimi Israel dengan tongkat. Namun engkau, hai Betlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku, seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu kala. Oleh karena itu, dia akan menyerahkan mereka sampai saat ia yang melahirkan itu telah melahirkan,
dan orang yang tersisa dari antara saudara-saudaranya akan kembali kepada Bani Israel. Dan dia akan berdiri dan menggembalakan dalam kekuatan Yahweh, di dalam kemuliaan nama Yahweh, Elohimnya. Dan mereka akan tinggal tetap, karena sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dia ini akan menjadi damai sejahtera. Ketika Asyur datang ke negeri kita, ketika Asyur menginjak-injak istana-istana kita, maka kita akan bangkit melawannya dengan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin umat manusia. Dan mereka akan memangkas negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod di pintu-pintu masuknya. Lalu ia akan melepaskan dari Asyur ketika Asyur masuk ke negeri kita dan ketika dia menginjak batas wilayah kita. Kemudian yang tersisa dari Yakub akan berada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Yahweh, seperti hujan deras di atas rumput, yang tidak menantikan manusia dan tidak menantikan anak-anak manusia. Dan yang tersisa dari Yakub akan berada di antara bangsa-bangsa lain, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti seekor singa di antara binatang-binatang buas di hutan, seperti seekor singa muda di antara kawanan domba, yang apabila dia melintas akan menginjak-injak dan akan merobek-robek, dan tidak ada yang lolos. Biarlah tanganmu teracung melawan musuh-musuhmu dan semua yang menjadi musuhmu akan dimusnahkan. Dan pada hari itu akan terjadi, firman Yahweh, aku akan memusnahkan kuda-kudamu dari tengah-tengahmu dan aku akan menghancurkan kereta-kereta perangmu. Aku akan memusnahkan kota-kota di negerimu dan merobohkan semua bentengmu. Aku akan memusnahkan sihir-sihir dari tanganmu dan bagimu tidak akan ada lagi yang meramal. Aku akan menghancurkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Dan engkau tidak akan bersujud diri lagi pada hasil kerja tanganmu. Aku akan mencabut asyara-asyaramu dari tengah-tengahmu dan aku akan membasmi musuh-musuhmu. Aku akan melaksanakan pembalasan dalam murka dan kobaran amarah terhadap bangsa-bangsa lain karena mereka tidak mendengarkan. Mika pasal 6 ayat 1-16. Aku minta, dengarkanlah apa yang Yahweh firmankan, bangkitlah, berjuanglah melawan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Hai gunung-gunung, dengarkanlah sanggahan Yahweh, dan engkau, hai dasar-dasar bumi yang kokoh. Sebab sebuah perkara ada antara Yahweh dengan umatnya, dan dia akan berperkara dengan Israel. Hai umatku, apa yang telah kuperbuat kepadamu? Dan bagaimanakah aku telah membuat engkau lelah? Jawablah kepadaku, sebab aku telah membawamu keluar dari tanah Mesir dan telah menebus engkau dari rumah perbudakan, dan aku telah mengutus Musa, Harun dan Miriam ke hadapanmu. Hai umatku, aku minta, ingatlah apa yang telah Balak, Raja Moab rencanakan, dan apa yang telah Bileam, anak Beor jawab, dan apa yang terjadi dari Sitim ke Gilgal, sehingga engkau mengetahui kebenaran Yahweh. Dengan apakah aku akan menghadap Yahweh? Haruskah aku bersujud kepada Elohim di tempat yang tinggi? Haruskah aku menemuinya dengan persembahan-persembahan bakaran, dengan anak-anak lembu yang berumur setahun? Akankah Yahweh berkenan dengan ribuan domba jantan, dengan puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku memberikan anak sulungku karena pelanggaranku, buah kandunganku karena dosa kehidupanku? Dia telah memberitakan kepadamu apa yang baik, hai manusia, dan apakah yang Yahweh cari daripadamu selain untuk melakukan keadilan dan mencintai kemurahan, dan untuk berjalan dengan rendah hati bersama Elohimu? Suara Yahweh akan berseru pada kota itu, dan gaung hikmat akan melihat namamu. Dengarlah hai suku bangsa dan siapa yang telah dia tetapkan.
Apakah di rumah orang fasik masih ada kekayaan hasil kefasikan, dan Eva yang kurang ukurannya yang menjadi kebencian? Apakah aku akan bersih dari neraca kefasikan, atau dari kantung batu timbangan penipuan? Sebab orang-orangnya yang kaya penuh dengan kekejaman dan penduduknya berbicara bohong, dan lidah mereka adalah penipu di dalam mulut mereka. Dan aku juga telah membuatmu sakit, dengan memukulmu, dengan menelantarkanmu karena dosa-dosamu. Engkau akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan rasa laparmu akan ada di tengah-tengahmu. Dan biarpun engkau berpindah, tetapi tidak akan mendapatkan keselamatan, dan keselamatan apa yang engkau dapatkan aku akan menyerahkannya kepada pedang. Engkau akan menabur, tetapi engkau tidak akan menuai. Engkau akan memeras buah zaitun, tetapi engkau sendiri tidak akan berurap dengan minyaknya, dan memeras anggur baru, tetapi engkau tidak akan minum anggur. Namun orang memelihara dirinya menurut ketetapan-ketetapan Omri dan semua perbuatan keluarga Ahab, dan kamu berjalan menurut nasihat-nasihatnya, sehingga aku menyerahkan engkau kepada ketandusan, dan para penduduknya menjadi suatu suitan, dan engkau akan menanggung celaan umatku. Mika pasal 7 ayat 1-20. Celakalah bagiku, karena aku telah menjadi seperti pengumpulan buah-buahan musim panas, seperti pada pengumpulan buah anggur pilihan. Tidak ada setangkai anggur pun untuk dimakan, jiwaku menginginkan buah ara yang matang pertama. Orang saleh telah lenyap dari bumi dan orang jujur tidak ada di antara manusia, semua mereka mengincar untuk penumpahan darah, masing-masing memburu saudaranya dengan perangkap. Kedua tangan mereka terampil dalam melakukan kejahatan, penguasa dan yang menghakimi meminta uang suap. Dan orang yang besar, ia membicarakan hawa nafsu jiwanya, dan dia mewujudkannya. Orang yang terbaik dari mereka bagaikan duri, orang yang jujur lebih daripada pagar duri. Hari bagi yang memperhitungkanmu, yakni hari perhitunganmu telah tiba, sekarang telah menjadi kebingungan mereka. Janganlah mempercayai teman, janganlah mempercayakan diri kepada pembimbing. Jagalah pintu mulutmu terhadap ia yang bersandar di dadamu. Sebab, ada anak laki-laki yang memandang rendah ayahnya, anak perempuan yang bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, maka yang menjadi musuh setiap orang adalah orang-orang dalam rumahnya. Namun aku akan memandang kepada Yahweh, aku akan menantikan Elohim keselamatanku, Elohim akan mendengarkan aku. Biarlah yang memusuhiku tidak bergembira atasku, karena, ketika aku jatuh, aku bangkit ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh adalah terang bagiku. Aku akan memikul murka Yahweh karena aku telah berdosa menentang dia sampai dia memperjuangkan perkaraku dan memutuskan penghakimanku. Dia akan membawaku keluar kepada terang sehingga aku dapat melihat kebenarannya. Dan musuhku akan melihat, dan rasa malu akan meliputinya. Dia yang berkata kepadaku, di manakah Yahweh, Elohimu? Mataku akan memandang kepadanya. Sekarang ia akan menjadi tempat yang terinjak-injak, seperti lumpur di jalan-jalan. Hari untuk membangun tembok-tembokmu, pada hari itu batas akan diperluas. Pada hari itu ia akan masuk sampai kepadamu dari Asyur dan kota-kota pengepungan dan dari pengepungan bahkan sampai ke sungai, dan dari laut ke laut, gunung ke gunung. Dan negeri itu akan menjadi kehancuran karena orang-orang yang tinggal di dalamnya, karena buah perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kawanan domba kepunyaanmu, yang tinggal dalam keterasingan di hutan, di tengah-tengah Karmel. Biarlah mereka digembalakan di Bashan dan Gilead seperti pada zaman dahulu. Seperti pada hari kamu keluar dari tanah Mesir,
Aku akan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang tampak ajaib. Bangsa-bangsa akan melihat pada segenap kekuatan mereka dan mereka menjadi malu. Mereka akan membekapkan tangan pada mulut, telinga mereka akan menjadi tuli. Mereka akan menjilat debu seperti seekor ular, mereka akan gemetar keluar dari perlindungan-perlindungan mereka seperti yang menjalar di bumi. Mereka akan sangat takut kepada Yahweh, Elohim kami, dan mereka akan takut terhadap Engkau. Siapakah Elohim yang seperti Engkau, yang menyingkirkan kesalahan dan mengabaikan pelanggaran atas miliknya yang tersisa? Dia tidak akan mengukuhkan murkanya selamanya karena dia suka akan kemurahan hati. Dia akan kembali, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita, dia akan menginjak-injak kesalahan-kesalahan kita, dan Engkau akan melemparkan semua dosa mereka ke dalam tubir laut. Engkau akan menunjukkan kesetiaan kepada Yakub, kebaikan kepada Abraham, yang Engkau telah bersumpah kepada leluhur kami sejak zaman dahulu kala.